Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan membacakan materi tentang karakteristik bahan rujukan, direktori, dan buku tahunan. Baiklah, yang pertama kita lihat dulu dari pengertian bahan rujukan. Bahan rujukan atau buku referensi adalah sebuah buku yang disusun dan diolah sedemikian rupa untuk digunakan sebagai sumber menemukan informasi tertentu yang tidak untuk dibaca secara keseluruhan, dan biasanya dibaca secara terbatas di ruangan atau gedung perpustakaan saja. Bahan rujukan dibagi dua jenis. Yang pertama ada jenis bahan rujukan yang memberikan informasi langsung seperti ensiklopedi, kamus, direktori, almanak, sumber biografi, sumber geografi atau peta, buku statistik. Sedangkan yang kedua jenis bahan rujukan yang memberikan petunjuk kepada suatu sumber informasi seperti katalog, bibliografi, indeks, dan abstrak. Ciri-ciri dari bahan koleksi rujukan ini yang pertama, biasanya hanya bagian tertentu saja yang digunakan untuk kepentingan buku acuan, semacam kamus, ensiklopedi, dan buku tahunan. Yang kedua, buku referensi tidak dimaksudkan untuk dibaca seperti buku biasa. Yang ketiga, buku referensi seringkali terdiri dari entry yang terpotong-potong. Manfaat dari koleksi rujukan umum ada beberapa macam. Pertama, memberikan keterangan atau penjelasan langsung dan mendasar tentang suatu hal yang ingin diketahui untuk menghilangkan keraguan-raguan pengertian mengenai masa tertentu. Yang kedua, perbendaharaan kata dimiliki bertambah. Bukan hanya mengetahui suatu kata atau istilah, bahkan kita pun dapat mengerti keterangan dasarnya, baik mengenai kata atau istilah, penggunaannya, pengucapannya, sejarah, penang kata, lawan kata, dan sebagainya. Yang ketiga, kita dapat mengetahui seluk-beluk serta keadaan suatu negara atau tempat-tempat lain di dunia ini, bahkan mengenai tempat yang belum pernah kita kunjungi. Yang keempat, riwayat tokoh-tokoh terkemuka serta koleksi rujukan dapat dipakai untuk menunjang penelitian dan sebagai sarana penting dalam membantu pengguna jika memerlukan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. B. Pengertian direktori. 1. Pengertian direktori. Direktori adalah daftar tokoh atau organisasi atau lembaga yang disusun secara sistematik, biasanya menurut abjad atau susunan kelas, subjek dan memberikan data mengenai nama, alat, afiliasi, kegiatan dan sebagainya. Direktori sering disebut juga dengan buku alamat, sebab di dalamnya antara lain memuat alamat-alamat seseorang atau badan. 2. Tujuan direktori dan manfaat direktori. Dalam pencarian informasi, tentu kita sebagai pencari informasi menginginkan informasi yang tepat serta menginginkan informasi yang mudah didapat tanpa memerlukan waktu yang lama, serta tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Untuk itu, direktori bertujuan memberikan informasi tentang aspek atau objek atau lembaga serta memandu dalam menemukan suatu wilayah dan memberikan informasi tentang lembaga swasta atau pemerintahan. Direktori bertujuan memberikan informasi yang relevan dan bisa diuji kebenarannya. Berdasarkan tujuan tersebut, maka direktori sangat bermanfaat bagi masyarakat kerana memudahkan dalam pencarian informasi seperti memudahkan dalam penelusuran suatu objek atau lembaga yang dibutuhkan. 3. Jenis-jenis direktori. A. Direktori umum. Buku petunjuk yang bersifat lokal, misalnya buku telepon, petunjuk kota, alamat dan sebagainya. Buku petunjuk yang berhubungan dengan pemerintah, misalnya petunjuk yang kantor pos, kantor polisi, kantor wali kota, kantor gubernur dan instansi pemerintahan lainnya. B. Direktori khusus, yaitu buku petunjuk tentang suatu profesi, misalnya ahli hukum, ahli perpustakaan, dokter dan sebagainya. 4. Karakteristik direktori. 1. Volume ditulis dengan huruf seperti C, D, E. 2. Setiap volume memiliki ukuran dan tipe penyimpanan. 3. Dikenal di Windows Explorer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu C. Pengertian karakteristik. Statistik adalah berisi fakta atau data yang disajikan dalam bentuk angka dari suatu subjek atau komoditas tertentu dan disusun berdasarkan urutan wilayah. Contohnya statistik industri dan perdagangan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan Produksi Perikanan Laut yang dijual di PT PI oleh
Biro Pusat Statistik. Adapun pustakawan menggunakan statistika untuk keperluan yaitu menyusun laporan tahunan, mengukur efisiensi berbagai seksi ataupun masing-masing pustakawan, menyusun rencana dan jasa perpustakaan, memperkuat alasan menunjang penambahan anggaran dan tenaga, menyajikan keberhasilan pada pemakai dan pimpinan. Adapun beberapa jenis statistik yaitu statistik pengadaan bahan pustaka, statistik keanggotaan, statistik pengunjung, statistik peminjam, statistik buku yang dipinjam. Karakteristik statistik. Statistik bekerja dengan angka. Statistik bersifat objektif, statistik bersifat universal atau umum. D. Pengertian buku tahunan. Buku tahunan adalah buku yang diterbitkan setiap tahun, berisi informasi mutakhir mengenai segala sesuatu dalam bentuk uraian singkat atau statistik mengenai catatan kejadian atau perkembangan suatu masalah atau subjek dalam satu tahunan terakhir. Ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian buku tahunan. Yang pertama, Azhari Tamusa menjelaskan buku tahunan yaitu ikhtisar yang terbit setahun sekali mengenai data dan statistik pada pelabuhan tersebut. Yang kedua, Arninah Imam Raharjo menjelaskan buku tahunan adalah satu publikasi yang diterbitkan tiap tahun meninjau kejadian atau perkembangan selama periode tertentu, diuraikan dalam bentuk singkat ataupun berupa data statistik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ikhwan Aziz akan melanjutkan poin D, pengertian buku tahunan. Buku tahunan adalah buku yang diterbitkan setiap tahun, berisi informasi mutakhir mengenai segala sesuatu dalam bentuk uraian singkat atau statistik, mengenai catatan kejadian atau perkembangan suatu masalah subjek dalam satu tahun berakhir. Ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian buku tahunan. Yang pertama, Azhari Tambusai menjelaskan buku tahunan adalah ikhtisar yang terbit setahun sekali mengenai data dan statistik yang ada pada tahun tersebut. Yang kedua, Arlinah Imam Raharjo menjelaskan buku tahunan adalah suatu publikasi yang diterbitkan setiap tahun meninjau kejadian atau perkembangan. Tujuan diterbitkannya buku tahunan yaitu yang pertama, untuk merekam kegiatan negara subjek. Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan rujukan, untuk membantu dalam penelitian sejarah. Fungsi buku tahunan. Yang pertama, untuk menjaga kesegaran isi suatu informasi. Salah satu tujuan diterbitkannya buku tahunan ini adalah untuk menjaga kesegaran informasi dari buku-buku standar yang biasanya untuk digunakan mencari keterangan singkat mengenai kejadian-kejadian. Buku tahunan diterbitkan dengan tujuan agar dapat digunakan untuk mencari keterangan singkat mengenai kejadian-kejadian terakhir apabila pemakai membutuhkan latar belakang informasi tentang perkembangan terakhir suatu subjek, untuk mencari informasi tentang peristiwa yang tidak ditemukan dalam almanak. Ketiga, memberikan keterangan tentang perkembangan tertentu pada masa lalu. Karena buku tahunan memberikan informasi singkat mengenai peristiwa atau kejadian terakhir, maka sumber rujukan ini dapat pula memberikan informasi tentang kecenderungan dari suatu kemajuan pada periode tertentu di masa lampau. Jenis buku tahunan ada beberapa nama buku rujukan tentang informasi yang kurang lebih sama dengan buku tahunan. Nama-nama tersebut misalnya suplemen ensiklopedi, annual, almanak, kalender, atau nama sederhana lainnya seperti catatan perkembangan masalah tertentu pada tahun tertentu. Yang pertama, suplemen ensiklopedi.
suatu buku yang berjilid banyak sering menerbitkan suatu terbitan khusus tiap tahun. Almanak, nama lain untuk jenis buku rujukan yang menyerupai suatu kalender kegiatan. Annual adalah buku tahunan yang diterbitkan setiap tahun, berisi tentang kejadian atau perkembangan terakhir selama 1 tahun. Annual ini sedikit berbeda dengan yearbook. Pada annual biasanya informasi yang disajikan untuk menekankan pada data statistik. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok 8. Saya sebagai pemakalah, jika ada kata salah mohon maafkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.